pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, semuanya sehat-sehat ya? Iya, betul, Iya, semuanya sehat, puji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang tahu hari ini hari apa? Saya tahu loh, hari kenaikan Yesus Kristus. Iya, betul. Hari ini kita mau memperingati hari kenaikan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Untuk apa adik-adik? Untuk mempersiapkan tempat bagi kita, bagi lause, bagi adik-adik sekolah minggu, bagi papa mama, dan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mau lebih semangat lagi beribadah kepada Tuhan, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita persiapkan hati kita dalam sikap berdoa, kita mau mengatakan selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan terus dan terus memelihara kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak bersedih lagi, mereka bersuka cita. Kami juga mau setiap hari kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Kami boleh setiap hari menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kebaktian ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya menolong kami hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menang melawan maut, dan Tuhan Yesus juga memberikan kemenangan kepada kita. Kita menang bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Kumenang Kumenang. Bersama Yesus Tuhan.
mari kita mempersiapkan hati kita. Kita minta tolong kepada Roh Kudus kiranya menolong kita, boleh mengerti firman yang kita dengar, dan kita boleh melakukannya dalam hidup kami, hidup kita masing-masing. Nah, ayo Gabriel, Koko, Misa, kita sapa teman-teman di rumah ya. Ayo. Halo teman-teman. Iya, kita bersyukur pagi ini kita boleh memperingati satu hari yang spesial, yaitu Yesus naik ke surga. Wow, Yesus naik kembali ke surga. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Iya, hari ini Rosa akan menceritakan tentang kenaikan Yesus. Tapi sebelumnya, Rosa mau mengajak kita bermain. Mau? Mau, Koko? Nah, cara bermainnya, nanti Rosa akan menyampaikan satu pesan kepada Koko. Lalu Koko menyampaikannya kepada Gabriel. Gabriel menyampaikannya lagi kepada si Nisel. Nanti Rosa akan tanya, Nisel, berita yang sudah disampaikan ya? Mengerti ya? Mengerti. Iya, kita mulai. Koko siap-siap ya? Beritakanlah Yesus sebagai juru selamat. Sini Gabriel. Beritakanlah Yesus sebagai juru selamat. Beritakanlah Yesus sebagai juru selamat. Sudah? Langsung mau tanya Gabriel, si Misel, pesan yang sudah diterima dirimu apa ya? Beritakanlah Yesus sebagai juru selamat. Iya, langsung sudah sampaikan kepada Koko sampaikan kepada Gabriel sampaikan kepada Misel. Itu berita yang sama, yaitu beritakanlah Yesus sebagai juru selamat.
Ya. Lause, kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Koko? Yesus harus naik ke surga. Ya, Lause mau menjelaskan begini. Yesus itu asalnya berasal dari surga, sehingga dia harus kembali ke surga. Nah, Lause jelaskan sebentar ya, sekilas tentang Yesus. Yesus asalnya dari surga. Kemudian dia diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, yaitu tujuannya itu menyelamatkan dosa manusia. Nah, Yesus di dunia dia menjelma dari manusia seperti kita selama 32 tahun. Nah, setelah itu Yesus dia menyelesaikan satu tugas, yaitu menyelamatkan dosa manusia. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga kita namakan saat itu adalah Jumat Agung. Tapi setelah 3 hari Yesus bangkit. Iya, Yesus bangkit. Itu artinya Yesus telah mengalahkan dosa-dosa manusia, sudah mengalahkan kematian maut itu. Nah, setelah itu Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit, dia bangkit. Nah, dia selama 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya. Dia menceritakan tentang dirinya, dia mengajarkan hal-hal yang baik kepada murid-muridnya. Nah, sampailah suatu saat di Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun dia bersama dengan murid-muridnya. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Nah, kira-kira ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya sedih nggak ya? Sedih nggak Koko? Sedih nggak Gabriel? Seharusnya sedih. Iya, karena tapi kayak manapun Yesus harus kembali ke surga, karena itu adalah asalnya Yesus kembali ke surga. Nah, jadi sebenarnya Yesus ke surga itu ada tujuannya loh. Seperti tujuannya dia datang ke dunia, itu ada tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga Yesus kembali ke surga ada tujuannya, yaitu menyiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya kepadanya, kita yang sebagai pengikutnya, kita yang akan menerima tempat yang baru, yaitu tempat di surga. Wah, saya suka surga. Surga pasti menyenangkan. Iya, surga itu tempat yang indah, tidak ada air mata, tidak ada kekerasan, tidak ada sakit penyakit. Wah, indah dan damai. Lause, bagaimana cara Yesus naik ke surga? Nah, bagaimana cara Yesus naik ke surga? Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Nah, pada saat itu 40 hari setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus itu mengajari bagaimana hidup sebagai seorang murid yang baik. Dan Yesus mengajarkan bagaimana memberitakan Mesias kepada orang-orang lain. Karena Yesus memberikan tugas kepada setiap murid-muridnya untuk memberitakan kabar Mesias itu kepada orang-orang lain. Maka dikatakan, beritakanlah Injil itu ke Yudea, kemudian ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, walaupun dari kota yang kecil, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Seperti tadi yang kita mainkan, ya kan? Saya beritakan kepada Koko beritakan kepada Gabriel beritakan kepada Michelle, sampai ke ujung bumi. Makanya kita yang ada di Indonesia bisa mendengarkan tentang Mesias, karena ada yang memberitakan kepada orang-orang di Indonesia, ya kan? Nah, jadi ketika Yesus bersama murid-muridnya, sudah tiba waktunya Yesus kembali ke surga, naik ke surga di Bukit Zaitun, di sebuah bukit. Nah, semua murid-murid kumpul, mereka di situ. Ya, seperti Yesus naik itu seperti balon. Coba bayangkan balon, ini balonnya. Balon naik.
sampai ditutupi awan, naik. Dah! Nah, ketika bukan meletus ya, tapi datanglah ada malaikat datang kepada jumpai mereka. Katanya, hei kamu yang di sana, ngapain kalian memandang Yesus naik ke surga lagi? Yesus naik ke surga, dia akan kembali lagi ke dunia untuk menjemput kita. Ketika kita di dunia ini, kita akan dijemput kembali naik ke surga nantinya. Nah, begitulah caranya Yesus terangkat ke surga. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus kembali ke surga, yaitu mempunyai tujuannya, yaitu untuk menyiapkan tempat bagi kita, ya. Nah, jadi kita hidup harus selalu memberitakan Mesias kepada orang lain. Caranya harusnya? Cara menyampaikan berita itu kepada orang lain banyak. Nah, kita selalu akan berikan contoh-contoh bagaimana kita memberitakan tentang Yesus kepada orang lain, yaitu dengan cara memperlihatkan sikap hidup kita sehingga membuat orang lain bisa percaya, bisa mengikuti Yesus dan bisa melakukan apa yang disukai oleh Yesus. Nah, banyak contoh-contoh ya kan. Nah, seperti saling mengasihi, saling tolong menolong, rajin beribadah, tidak gosipin kehidupan orang lain. Itu contoh-contoh ya. Rasa tidak mencuri barang termasuk. Tidak mencuri barang orang lain termasuk nggak memberitakan Yesus. Termasuk, karena Yesus tidak mencuri. Yesus tidak mencuri barang-barang yang bukan punya dia. Sehingga itu juga menjadi contoh cara kita untuk memberitakan juru selamat. Langsung mengatakan dan melakukan hal yang benar termasuk langsung. Apalagi itu lebih bagus lagi, karena Yesus selalu melakukan hal-hal yang benar. Yang tidak benar dia tidak melakukannya. Jadi ketika kita melakukan hal yang benar, itu pasti sudah memberitakan Yesus kepada orang lain. Nah, saya udah ngerti. Berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik karena Yesus tidak melakukannya. Iya, jadi kita sudah mengerti kenaikan Yesus itu adalah tujuannya untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita beritakan itu kepada orang lain. Beritakan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa percaya kepada Yesus, ya. Dengan cara bagaimana? Hidup dengan baik, hidup tidak berbohong, hidup tidak mencuri, contoh ya. Oke, adik-adik sekalian. Nah, Anda mengerti ya? Mari kita hiduplah menjadi seorang murid Kristus yang memberitakan juru selamat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sekitar kita, kepada siapapun kita jumpai sampai ke dimanapun kita berada. Kita harus menyampaikan Mesias sebagai juru selamat kita. Oke, kita kembali berdoa. Mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merenungkan bagaimana Yesus boleh naik kembali ke surga, yaitu menyiapkan tempat bagi kami setiap orang-orang yang percaya, yaitu surga yang penuh dengan damai, surga yang penuh dengan indah. Bapa di surga, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk memberitakan Injil, memberitakan juru selamat kepada siapapun yang kami jumpai, kepada keluarga kami, kepada koko, cici kami yang belum percaya, kepada keluarga besar kami, bahkan dimanapun kami berada, kami memberitakan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapak, ajari kami supaya kami hidup menjadi terang, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus setia, kita harus taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga akan menyediakan tempat bagi kita, bagi adik-adik, bagi orang sesurga.
mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Kemudian kita tutup dengan Bapa terima kasih dalam Mandarin. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人。不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。